Halo sobat ngebrix, dengan Jordan di sini. Selamat datang di Tips and Trick. Ya, jadi di video kali ini kita akan memberikan tips bagaimana cara memilih rig ya. Apa aja itu? Langsung aja. Oke, jadi apa sih itu rig? Rig itu adalah sebuah mobile radio ya. Cara kerjanya tuh mirip seperti HT. Jadi bisa sebagai alat komunikasi gitu, radio komunikasi, dan bisa nyambung juga dengan HT jika frekuensinya sama ya. Ya kan, tetapi bedanya rig itu biasa digunakan di base station ataupun di kendaraan kalian seperti kapal ataupun mobil. Jadi dia menggunakan power eksternal ya, bisa dari aki ataupun power supply. Dan secara otomatis dia bisa tahan lebih lama nyalanya ya dibandingkan dengan HT, karena HT itu menggunakan baterai, dimana baterai itu harus di charge gitu kan. Kalau rig karena tidak menggunakan baterai, jadi otomatis bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, selain itu rig umumnya memiliki power yang lebih besar dibandingkan HT ya. Kalau HT kan regulasinya maksimal sekitar 5 watt ya, karena lebih dari itu tidak direkomendasikan dan akan membahayakan buat kesehatan kita. Nah, sedangkan rig karena menggunakan antena di luar, jadi masih aman digunakan untuk kita meskipun dengan power yang besar. Oke, tips yang pertama adalah range frekuensi. Nah, range frekuensi ini penting banget sih. Ada beberapa range frekuensi untuk rig yang dijual di pasaran di Indonesia. Contohnya adalah frekuensi VHF ya, very high frequency. Range-nya itu dari 136 sampai 174. Nah, karakternya itu melebar ya secara horizontal. Jadi cocok banget buat digunakan untuk kegiatan outdoor seperti touring ataupun di tempat terbuka. Lalu ada frekuensi UHF ya, atau ultra high frequency. Nah, UHF ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu UHF low dan UHF high. Kalau UHF low itu atau sebutannya UHF 350 itu range-nya dari 340 sampai 400 ya. Dan kalau UHF high itu dari 400 sampai 470. Nah, karakternya ini tuh lebih condong untuk menembus ke vertikal ya, secara vertikal. Ya, jadi lebih cocok untuk kegiatan di indoor ya. Nah, untuk rig yang menggunakan frekuensi VHF, contohnya adalah Alinco DR10, Alinco DR135, Yaesu FT2980, Yaesu FTM 3100, Alinco DR735, dan ini nih, Yaesu FTM 100D. Nah, sebenarnya juga ada nih rig Marine ya, DRMX15 ini Alinco. Ini rig Marine frekuensi itu menggunakan frekuensi VHF ya. Namun dia udah tersimpan channelnya, menggunakan channel khusus ya, tapi frekuensi VHF. Lalu untuk rig yang menggunakan frekuensi UHF low atau UHF 350, contohnya adalah Radeon RM3500 ini ya. Ya, ini bisa dibilang sih hanya salah satu dari sedikit rig yang memiliki range frekuensi UHF low 350 itu. Lalu untuk rig yang memiliki range frekuensi UHF high atau UHF 400 ke atas, itu ada Yaesu FTM 100D ini dan Alinco DR735 ini. Ini dual band ya, kedua rig ini. Jadi bisa UHF dan UHF high. Biasanya kalau UHF high itu sekalian dual band, jadi sekalian VHF-nya. Ya, jadi frekuensi itu penting banget ya. Kalian harus tentukan dulu mau main di mana atau izinnya di range frekuensi mana ya. Baru kalian tentukan rig yang sesuai. Karena jangan sampai kalian mau main di frekuensi UHF, kalian belinya rig yang frekuensinya VHF. Ya, jadi nggak akan nyambung dan akan mubazir. Tips yang kedua adalah menentukan power ya. Power ini berpengaruh terhadap range, jangkauan ya, jangkauan untuk berbicara. Seperti yang kita udah bilang di awal, kalau rig ini umumnya powernya lebih besar dibandingkan HT ya, karena HT itu ada regulasinya maksimal 5 watt ya. Sedangkan kalau rig ini karena antenanya di luar, jadi powernya bisa lebih besar. Nah, dari semua rig ini yang paling kecil powernya ada rig Marine ya. Jadi rig untuk digunakan di kapal laut. Nah, kita ada Alinco DR-MX15 seperti ini. Ya, karena kalau di laut itu relatif tidak ada hambatan ya. Ya, laut itu luas dan tidak ada bangunan-bangunan tinggi yang menghalangi ya. Jadi dengan power yang kecil bisa mendapatkan jangkauan yang cukup jauh. Jadi cukup lah. Nah, sedangkan rig yang digunakan di darat seperti di mobil atau di base station umumnya memiliki power yang lebih besar, sekitar 50 sampai 60 watt ya. Nah, di sini kita ada contohnya Alinco DR-C10, ini powernya 60 watt. Lalu ada Alinco DR135, ini powernya 50 watt ya. Dan juga ada Radeon RM3500, ini powernya 50 watt. Ini juga ada Yaesu FTM 100, itu juga powernya 50 watt. Alinco DR735, ini juga powernya 50 watt. Lalu ada Yaesu FTM 3100, ini powernya 65 watt ya. Ya, itu sekitar 50 sampai 60 watt ya kelasnya. Nah, dan yang paling besar ini ada Yaesu FT2980 ya.
Ini powernya mencapai 80 watt. Ya ini bisa dibilang sih merupakan rig yang dengan power terbesar yang bisa kalian temui di pasaran saat ini ya. Jadi otomatis jangkauannya lebih jauh dibandingkan dengan rig yang powernya lebih kecil. Ya jadi kalian bisa menyesuaikan power dari jauhnya jarak yang kalian butuhkan untuk berkomunikasi. Tips yang ketiga dalam menentukan ukuran dan bentuk. Seperti yang kita tahu, rig itu biasanya ditempatkan di dalam suatu ruangan ataupun di dalam kendaraan kalian. Dan ukurannya bervariasi ya, ada yang kecil, ada yang besar. Ya jadi itu berpengaruh terhadap tempat untuk penyimpanan rig ini ya. Maka dari itu rig ukurannya juga bervariasi ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah kalau dari yang paling kecil, yang paling kompak adalah ini nih ya, Alinco DRC10 ya. Ini paling kompak sih dibandingkan rig yang lainnya. Dia kecil banget dari dimensinya, tebal, ketebalan, lebar, dan panjang ke belakang. Dia yang paling kecil. Nah kalau yang sedang ukurannya ya sedikit lebih tebal, sedikit lebih lebar, dan sedikit lebih panjang mungkin. Itu ada Radeon RM3500, Alinco DR135, dan ada ini nih, Yaesu FTM 3100. Yaitu untuk ukuran yang sedang ya. Dan yang paling besar itu adalah Yaesu FT2980. Ini ukurannya paling besar ya. Dari tebal, lebar, dan ke belakang itu paling besar. Dia juga bodinya tebal banget kan, ini rig heavy duty ya, dan powernya juga emang paling besar ya. Makanya dia ukurannya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Ya jadi ini kalau kita bandingkan ukuran ketiganya ya, ini dari yang kecil, sedang, besar, bisa kita lihat perbandingan ukurannya ya. Nah selain ketiga ukuran itu ada yang lebih spesial nih, yaitu Alinco DR735 dan Yaesu FTM100. Kenapa spesial? Karena layarnya bisa dilepas dari mesinnya. Yang itu membuatnya menjadi lebih praktis ya. Nah jadi kalian tinggal taruh mesinnya di bagian bawah, kalian sembunyikan, lalu kalian taruh LCD monitornya ini di atas dashboard. Jadi selain kalian lebih mudah mengoperasikannya, juga lebih rapi kelihatannya. Oke, tips yang keempat adalah warranty and service. Ya mungkin ini banyak disepelekan oleh kalian ya. Padahal ini penting juga loh, karena itu menyangkut ke kenyamanan kalian ketika membeli suatu produk. Ya pastikan kalian membeli brand yang terpercaya ya. Karena selain kualitas yang lebih bagus, tentunya mereka biasanya sanggup memberikan garansi yang cukup lama ya. Kayak contohnya Alinco sama Yaesu ini garansinya itu setahun ya. Bahkan kalau Radeon ini garansinya mencapai 2 tahun. Produk yang asli pasti garansinya resmi ya, bukan yang hanya garansi bulanan. Nah jadi gitu aja ya, kalian harus mempertimbangkan 4 aspek ini ya. Dari frekuensi, power, ukuran dan bentuk, dan terakhir warranty and service ketika kalian ingin membeli sebuah rig atau mobile radio. Dan juga jika kalian mengetahui secara detail mengenai rig-rig ini, kalian bisa menonton video-video kita yang lainnya. Kita udah buatkan beberapa videonya mengenai fitur, spek-spek teknis, cara settingnya tuh kita udah buatkan secara lengkap. Oke, jadi gitu aja ya. See you in the next video. Just